Ini saya sudah sediakan tabel, ada merek HP, harga, pieces, total omset, dan kemudian di sebelahnya lagi ada beberapa tabel, 2 tabel. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kesalahan-kesalahan pada rumus atau error pada rumus, yaitu yang pertama ada NA, ada div 0, name, value, ref, sama tanda pagar. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu error NA. Error NA ini muncul ketika contohnya gini, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita sama dengan VLOOKUP, kita klik aja. Nah, kemudian kita kan akan mencari harga Nokia pada tabel merek HP ini sama harga ini. Di sini kan ada iPhone, Samsung, Vivo, Oppo, sama Xiaomi. Nah, di sini kan tidak ada Nokia, tetapi kita akan mencari harga Nokia. Nah, kemudian kita klik sel kuncinya, kemudian kita titik koma. Jadi tergantung dari bawaan laptop. Kalau kita settingnya bahasa Inggris biasanya pakai tanda koma. Kemudian kalau kita settingnya bahasa Indonesia biasanya pakai titik koma. Nah, kemudian table array artinya bahwa kita pakai tabel referensinya. Kita blok dulu, cukup hanya merek HP sama harga. Kita blok. Kemudian untuk rumusnya tidak berubah atau bergeser, kita kunci menggunakan F4. Nah, ketika kita kunci rumus, dia akan muncul tanda dolar. Itu artinya bahwa dia sudah terkunci. Kita lock rumusnya. Nah, kemudian titik koma, call index. Nah, artinya bahwa harga itu ada di kolom berapa. Nah, ini ada di kolom 2. Kita masukin 2. Kemudian titik koma, true, atau kita ambil angka 0, pakai angka 0, kemudian kita balas kurung. Nah, ini muncul error NA. Kenapa muncul? Karena harga HP Nokia ini tidak ada di tabel ini, tabel referensi ini. Makanya dia muncul error. Nah, kemudian kalau kita tetap paksakan untuk menggunakan ini, rumus ini, kita akan merubah menggunakan rumus if error. Ini caranya gini, kita klik di rumusnya sama dengan if error. Ini yang kedua, kita klik if error, kemudian di penghujungnya kita gunakan tanda titik koma, kemudian kita gunakan tanda petik, kita klik tidak ada, atau mungkin kita klik, atau mungkin kosong, tanda petik, kemudian tutup kurung, kosong. Artinya bahwa tidak ada. NA itu artinya not available, artinya data tersebut tidak tersedia. Oke, itu rumus NA yang pertama. Kemudian kita akan membahas rumus yang kedua, yaitu div 0. Nah, div 0 di sini total omset untuk iPhone. Di sini harganya 12 juta, piecesnya terjual 2 juta, 24 juta, artinya bahwa 2 kali 12 juta, 24 juta. Nah, kemudian contohnya gini, kita mau mencari lagi harga dari 24 juta ini, harga iPhone per piecesnya berapa. Ini kan 2 pieces, taruhlah ini kita nggak pakai lagi, ini kita cari di iPhone sini. Nah, kemudian kita sama dengan, kita masukkan sel yang itu, kemudian kita bagi 2, tanda silang, sama dengan 2 pieces, dapat 12 juta, hasil harga 12 juta. Nah, tetapi kemudian kalau kita ganti piecesnya itu dengan angka 0, maka muncul rumus div 0. Kenapa? Karena angka yang dibagi itu tidak bisa dibagi dengan 0, makanya muncul rumus div 0. Nah, itu salah satu caranya bahwa kita harus
cari tahu data di mana kesalahannya, itu masalahnya cuma di situ. Ada angka yang dibagi dengan 0. Oke, kita kembali. Itu rumus error yang kedua. Nah, yang ketiga adalah name. Name itu contohnya di sini saya masukin rumus seperti awal, kita pakai VLOOKUP lagi, sama dengan VLOOKUP kemudian Nokia. Enggak, kita ganti aja ya, bentar, Nokia kemudian titik 2, kemudian tabel referensinya kita blok dulu, kemudian kita kunci, kemudian titik 2 lagi, kemudian di 2, kemudian titik 2 lagi 0, kemudian balas kurung. Nah, ini dia muncul rumus NA. Kita ganti dulu ini ke Vivo 3.500.000 ya, Vivo 3.500.000. Nah, kemudian contohnya gini, dia muncul error name, artinya contohnya kita kan klik manual rumus, kemudian di sini VLOOKUP, tapi kemudian karena mungkin kita kurang teliti, kita tambah S atau mungkin kata apalah, huruf apalah, kemudian rumusnya berubah jadi name. Name itu artinya bahwa kita memasukkan kesalahan rumus, entah itu berupa huruf di belakang atau di depan rumus tersebut. Jadi kita cuma perlu merubah, cari tahu oh ini salahnya di mana, kita cari satu persatu. Oh ternyata salahnya di sini, kita hapus S-nya. Nah, dia langsung jadi normal. Oke. Itu rumus yang ketiga. Sekarang kita akan mencari rumus value. Value itu artinya bahwa biasanya dikenal dengan beberapa model ini ada number sama karakter artinya bahwa huruf. Nah, kemudian kita contohnya bahwa kita mau bikin 12 juta iPhone, kita sama dengan 12 juta, kita contohnya mungkin kita kalikan dengan kalau enggak kita tambah dengan, kita mungkin salah tekan, kita malah klik di huruf iPhone, kemudian sama dengan dia muncul value artinya bahwa angka yang dikalikan dengan karakter atau huruf. Itu berarti kita bisa langsung tahu oh berarti value ini ternyata kesalahannya di situ. Nah, kemudian kita bisa ganti, kita langsung ganti ke seharusnya kali ini dong, kali 2 contohnya. Nah, itu baru dapat angkanya. Oke. Nah, itu rumus value. Nah, kemudian rumus ref. Ref itu contohnya gini. Nah, sekarang di sini 2 pcs. Kita ambil yang Xiaomi. Mungkin kita rubah itu dulu. Xiaomi. Oke. Kita sama dengan kemudian sel yang ini 2 pcs, kita kalikan dengan 5.400.000. Oke, dapat 10.800.000. Nah, kemudian muncul ref ini gimana? Jadi ref ini salah satu rumus yang fatal, yang dimana kalau muncul rumus ini berarti ada bagian yang terhapus. Nah, contohnya saya hapus ini, kolom kedua saya blok. Contohnya kita nggak sengaja tiba-tiba ketekan kehapus, dia akan muncul rumus error ref. Ref ini muncul ketika ada bagian yang kehapus. Nah, kemudian caranya gimana buat biar bisa kembali? Makanya kita harus undo atau kembali, mungkin seperti ini.
atau mungkin kita control Z bisa kembali. Oke, soalnya ini rumus yang fatal jikalau kita sudah banyak beraktivitas, terlambat untuk undo atau control Z, maka sudah kita harus manual mengerjakannya lagi dari awal. Oke, nah kemudian error yang terakhir adalah tanda pagar. Nah contoh, ini ada data 24 juta. Nah kemudian kita bikin baru saja di sini. Kita bikin seperti tadi lagi, sama dengan 2 dikali dengan 5.400.000, 10.800.000. Nah kemudian ternyata nggak sengaja mungkin bagian kolom yang ininya kecil. Nah maka dia muncul tanda pagar. Nah biasanya ini rumus yang paling gampang ditemui dan paling gampang diselesaikan. Kita cukup ini luasin atau lebarin ininya, kolomnya aja. Kita geser. Oh dia belum muncul, berarti kurang lebar. Kita geser lagi. Nah oke, jadi ini beberapa error di Excel yang paling sering ditemui di pekerjaan kita, di mana saja sering ditemui seperti ini. Jadi kita harus rajin-rajin untuk mengetahui agar ketika bertemu dengan error-error seperti ini kita sudah tahu. Oke, jadi sekian pengetahuan yang saya bagikan dan semoga bermanfaat. Thank you.